Sebentar. Memang Mana yang paling enak? Saya nggak pernah makan lobster. semua cukup enak ya, tapi memang yang paling mahal mutiara. Lobster mutiara, lobster pasir, satu lagi lobster bambu ya, kalau nggak salah. Oke. Yang banyak yang kita konsumsi. Yang paling mewah di itu restoran. ya lobster mutiara. Mutiara sedikit lebih mahal. Saya yakin perikanan kita masih akan tumbuh. Dan nelayan ini tipenya juga nggak mau minta rubah peraturan terus kan. Selama dia udah bisa makan, dia nggak nuntut demo-demo kan, nggak akan minta sekalian lain-lain. Nah jadi yang penting nelayan kecil yang hidup makannya sehari-hari keganggu, itu yang harus kita perhatikan. Nah, Rizky Corner kembali lagi, tentunya bersama saya, siapa lagi? Muhammad Rizky. Good people, kita akan bicara soal bagaimana kelautan Indonesia. Tapi kali ini bukan kepada nelayannya, tapi justru kepada pelaku usahanya. Saya sudah bikin janji nih dengan salah satu wakil ketua umum Kadin, yaitu Pak Yugi Prayanto. Ini saya sudah sampai di Kadin, saya WA dulu beliau. Saya sudah sampai di... Pak Yugi. Wah, harus saya mau WA. Apa kabar Pak Yugi? Thank you. Oke, Pak Yugi, kita ngobrol-ngobrol boleh Pak Yugi ya? Oke. Waktu sebentar nih kita, soalnya Mari. banyak sekali nih isu-isu soal kelautan perikanan nih yang sekarang tuh ya belakangan terakhir kan ada berita di KKP seperti itu, ganti kebijakan, ganti lagi. Nah, saya mau tanya nih update terbaru seperti apa dan kemudian Kadin ini ada di mana sih sesungguhnya gitu. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Monggo, siap. Mungkin kita bisa di sini kali Pak Yugi? Ya, silakan. Ya. Pak Yugi, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang serius berat-beratnya, saya mau tanya dulu nih Pak Yugi. Kadin Kelautan, seberapa urgent atau seberapa concern ya sih Kadin di Kelautan di bawah Pak Yugi ini terhadap para pelaku usaha perikanan di kita ini? Saya mulai pada waktu semenjak adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Pak Rohmin Dauri, udah ada Kadin Kelautan dan Perikanan. Karena di situ Kadin dibikin berdasarkan lembaga kementeriannya ada, Kadinnya dibikin. Nah, 10 tahun terakhir semenjak saya memimpin dari zaman Pak Fadil Muhammad, Pak Cicip, Bu Susi sampai Pak Edi sampai sekarang Pak Trenggono, tugas Kadin Kelautan adalah menyuarakan suara-suara asosiasi pelaku nelayan, petambak yang ada urusannya dengan kelautan dan perikanan, supaya regulasinya itu tepat sasaran untuk pelaku usaha. Tepat sasaran maksudnya secara bisnis ya, secara transparan, secara jujur, tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang aneh-aneh. Dan tugas kita adalah mengawal. Apabila peraturan-peraturan situ tidak kondusif, kita akan menyuarakan terus kepada pemerintah, bisa juga ke Komisi 4 di DPR. Tapi kalau hubungannya kita sering dengan kementerian dan dirjen cukup baik, kita akan komunikasi langsung menyampaikan. Bisa juga kita bawa asosiasi untuk diskusi dengan pejabat terkait regulasi. Karena kan ini sangat teknis, mulai dari rumput laut, tuna, cakalang, mutiara, udang, itu kan lain-lain permasalahannya. Jadi tugas kita di situ membantu pelaku usaha di Kadin Kelautan. Banyak sebenarnya ya hasil laut ya, kita bicara tadi kan? Ya, hasil laut juga hasil budidaya di air tawar. Air tawar juga. Nah, itu menjadi concern juga di Kadin tuh ya, di situ para pelaku usaha semua ada tuh ya di Kadin ya. Ada pelaku usahanya membawahi, ada profesornya, ada praktisinya, ada akademisnya, kita combine semua. Kalau Pak Jokowi itu kan sangat concern tuh sama kelautan sama maritim kita. Betul. Ada Kemenko Maritim, kemudian ada kemudian KKP-nya, dia concern sekali menjaga laut kita, ada Bakamlanya. Nah, Pak Jokowi pun bahkan seringkali memberikan tebak-tebakan nama-nama ikan. Saya tuh pengen tahu, wakau Kadin Indonesia ini tahu nggak nama-nama ikan? 5 nama ikan ada apa? Ya hafal lah. 5 nama ikan apa nama? Yang mungkin dari yang favoritnya Pak Yugi kali. Pak Yugi suka ikan nggak jadinya? Apa suka dong. Oh, ikan suka ya? Ikan. Ya tuna, cakalang, tongkol. Tilapia atau nila, terus salmon yang impor, mau apa lagi? Jadi itu ikan kekayaan kita sendiri, kita punya semua itu ya?
kecuali salmon. Salmon kan di perairan dingin. Oke, itu kita impor dari Jepang salah satunya. Impor dari Norwegia, impor dari Eropa ya, laut Eropa ya. Eropa, dari Afrika Selatan, beberapa restoran di Jepang. Jadi lihat kebutuhannya. Tapi yang agresif sih Norwegia. Oh, Norwegia. Sama Tasmania, sama Australia, New Zealand. Oke. Itu hal yang ikan udah jamak ditanya. Ya. Sekarang kalau Pak Yugi memang sering makan makanan yang hasil laut gitu ya, ikan tadi sudah, lobster atau udang. Sekarang restoran seafood di Jakarta yang enak tuh di mana Pak Yugi? Ini kan buka puasa nih Pak Yugi, jadi saya mau siap-siap gitu. Jadi ada nggak Pak Yugi tahu yang memang? Bukan, seafoodnya itu Japanese atau Indonesian seafood? Oh monggo Pak, mau Pak Yugi? Ya, Gimana? Mungkin restoran Indonesia kayak 1001 atau Rembulan, itu mereka ikannya cukup fresh. Ada juga yang benar-benar di dekat Muara Baru sana, tapi dia kombinasikan dengan ikan impor dengan sushi sashimi. Ada juga yang bakar-bakaran tapi tidak terlalu mewah, cuma ikannya cukup fresh. Jadi macam-macam. Pak Yugi menguasai sekali ya, cocok sekali ya di Wakau Kadin kelautannya. Ada juga yang rahang tuna, itu punya teman Kadin juga. Dan mana dia cuma spesialis rahang tunanya. Jadi Pak Yugi tahu spesifik ya, ini ikannya fresh atau tidak ketika order makanan ikan itu tahu ya? Ini udah lama nih kamu kan ya secara umum lihat dari mata, gitu katanya. ya? Kalau matanya sudah agak sembab itu tidak terlalu fresh lagi, sudah itu kekenyalan. Itu kan umum. Malah ibu-ibu lebih jago kali urusan. Oke, kalau gitu nanti kita akan berbuka di restoran seafood Good People. Nah, Pak Yugi, melanjutkan tadi Pak Yugi. Pak Yugi Kadin ini bagaimana melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat khususnya untuk di kelautan ya? Mulai let's say dari 5 tahun terakhir kemarin di eranya Bu Susi, kemudian di Pak Edi, kemudian sekarang dilanjutkan Pak Trenggono. Itu kebijakan jelas beda menteri beda kebijakan. Setuju nggak? Setuju sekali. Bagaimana pengusaha tidak punya kepastian kebijakan ini? Gimana? Ya itulah saya selalu melihat optimis ya. Itulah tantangannya pelaku usaha. Jadi mulai dari Pak Rohmin ada program sendiri. Jauh-jauh ya. Freddy Numberi, Pak Cici, Pak Fadel Napolitan, Pak Cici, terus Pak Ibu Susi. Ibu Susi kan memang dengan slogan yang menenggelamkan kapal, ya kan. Pak Edi dengan budidaya. Segala macam yang akan mau diangkat, termasuk lobster segala macam, ya kan. Terus Pak Trenggono mungkin sedikit concern terhadap lingkungan, tapi potensi bisnisnya akan dibesarkan, gitu. Saya melihat. Jadi kalau yang saya tidak bilang smart atau pandai, yang bisa mengambil ilmu dari pengalaman kemarin, mestinya dikombinasikan semua untuk kebaikan ke depan, gitu. Mungkin contoh, benur lobster kan jadi polemik, ya kan, diekspor. Akhirnya waktu zaman Bu Susi dilarang budidaya. Sekarang ini zaman Pak Edi boleh, tapi benur lobster juga boleh, rame lagi. Akhirnya di Pak Trenggono dibikin supaya benur lobster boleh ditangkap, tapi hanya untuk budidaya. Iya. Dan untuk penelitian. Nah, kalau sudah konsumsi tertentu, itu baru bisa dijual kepada umum atau diekspor. Nah, kendalanya adalah survival rate kita masih sedikit. Nah, itu tantangan kita dibandingin Vietnam yang survivalnya bisa ambil 75%, kita mungkin 35%. Nah, kita mesti belajar teknologinya, know-how-nya, research-nya lagi supaya lebih baik. Kalau tidak, orang akan investasi, kemungkinan meninggal hidupnya cuma 35%, kan akhirnya kan hilang investasinya. Walaupun peluang sangat besar, keramba jari apung kita dan marine culture kita ini kan kelautan, di seluruh Indonesia ini bisa potensi untuk keramba jaring apung yang budidaya lobster. Yang penting adalah kadar garamnya dan di teluk. Jadi tidak bisa Tapi menurut Pak Yugi, Indonesia itu mampu ya budidaya lobster ya? Mampu ya? Daripada kita tadi kehilangan potensi tadi, sementara marketnya ada di luar banyak itu. Makanya Pak Edi Prabowo Menteri kemarin itu mengatakan kita ekspor saja, orang menguntungkan kita kok.
Jadi gini, Nah. kalau objektif ya di Simelu sana atau di NTB itu memang benur lobsternya over explode. Jadi benar-benar melimpah ruah gitu. Nah, karena melimpah ruah, surplus gitu ya. surplus lah pokoknya mata pencariannya hanya cuma ini menangkap benur lobster saja gitu. Nah, satu-satunya jalan mungkin mereka kan besok mesti makan, mesti harus memberi kehidupan sama keluarganya. Kalau dibesarkan itu kan makan waktu sampai setahun. Iya. Nah, jadi Nggak kuat lagi juga untuk iya, ya modalnya dari mana? Nah, mungkin dibikin skenario. Sekarang kita bicara ke depan deh. Oke. Dia bisa menjual dengan harga umum dan pembelinya itu pelaku usaha, pembudidaya dengan harga yang sudah ditentukan sama pemerintah. Tidak boleh menekan harga. Nah, Pak Yogi, sebelum masuk ke situ, harusnya kan Kadin ada di sana saat itu ketika rencana kebijakan lobsternya Pak Edi itu. Kadin harusnya masuk langsung menangkap atau sebagai off taker saat itu para pelaku usaha di Kadin. Kita dari awal memang menyampaikan masukan dari Kadin Aceh, Kadin Nusa Tenggara Barat bahwa peluang lobster sangat besar, apalagi daerah yang surplus. Contoh kalau Kalimantan mungkin lain lagi, dia kepiting ya. Nah, itu kita memberi masukan, kita memberi ikut juga di rapat-rapat kajian itu. Jadi kita sudah ada andil memberi masukan ya secara transparan ya. Ada kajian itu biar supaya ditelaah sama regulator membawa ke Pak Luhut sampai ke Presiden sampai akhirnya keluar peraturan dari Kumham. Tapi kita siap saja, banyak kok, bukan hanya pelaku Kadin saja yang sebagai off taker, karena peluangnya hitungannya masih masuk gitu. Kita mengambil budidaya karena kita punya modal kan, dari size besar udah bisa 1 kilogram mungkin 200.000 sampai bisa jutaan lah kalau satu lobster yang besar ya. Nah, jadi yang penting nelayan kecil yang hidup makannya sehari-hari keganggu, itu yang harus kita perhatikan. Pas mereka yang bisnisnya kerjaannya cuma menangkap, kita harus ambil off taker. Bisa juga kelompok, bisa juga pelaku usaha sekitarnya. Yang kedua, pelaku usaha menengahnya yang harus investasi. Itu jalan ya sistemnya tadi ya, mulai dari nelayan yang hanya yang tangkap, kemudian hanya yang... Saya baru pulang dari Telong Elong di NTB, itu memang ada ininya, ada komunitasnya. Yang menarik adalah ada juga penangkapan ikan rucah. Ikan itu untuk makanannya lobster pembudidaya daripada harus dari pakan yang dari caron pakpan yang pelet ya kan. Oh, pelet ya. Lebih cuma problem kedua, manusia juga nangkap ikan rucah itu untuk makan. Oh, dikonsumsi juga. Konsumsi juga. Saya juga ya kemarin diskusi sama PhD-nya mengenai lobster. Itu juga fenomena sendiri gitu. Nah, jadi ke depan mungkin ada yang rucah-rucah ini kan juga tetap mesti sustain kan. Benur-benur lobster juga mesti dibuang berapa 2% dari yang akan diekspor. Dilepas gitu ya maksudnya? Dilepas biar supaya alamnya tidak yang di alam tidak habis. Nah, yang kedua gimana peluang bisnis, yang penting logistik, pengangkutannya yang lebih efisien dan survival rate-nya tinggi. Nah, dari situ adalah peluang bisnis. Dan saya yakin kalau pemerintah sudah mendukung, mungkin dari segi regulasi dan perbankan mestinya ya banyak pelaku usaha baru dari pelaku usaha lobster ini. Nah, kemarin semakin bertambah. Oke. Kemarin itu ketika ada kebijakannya Pak Edi membolehkan kita untuk ekspor benur ya, benih lobster itu, kan banyak mendadak para pelaku usaha melakukan itu. Cuma di tengah jalan akhirnya ada case, ada kasus seperti ini. Mereka akhirnya siapa yang menanggung gitu Pak? Para pelaku usaha kan kasihan mereka kalau sudah. Saya melihat gimana itu ya? Niat regulasinya udah baik. Tapi implementasi di lapangannya ada yang perlu diperbaiki. Kita konsultasi juga ke... Jadi sebenarnya Kadin Kelautan, Pak Yogi mengatakan bahwa sebenarnya ekspor itu sudah baik. Ekspor benur lobster itu kalau memang overpopulasi dan memang sebagian sudah dibudidaya dibuang ke laut, ada potensi untuk diekspor, saya melihat silakan saja. Data Kadin sudah belum? Dari Kadin sendiri memiliki data itu tidak? Bahwa kita memang dari BPS sama asosiasi. Tapi mengatakan bahwa angka itu kita surplus memang sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan nasional. Lobster itu tidak barang dilarang kayak sirip ikan hiu. Jadi tidak ada larangan untuk menyetop atau membatasi. Cuma mungkin karena pemerintah
agak alergi karena kasus kemarin ya kan ke masalah lobster. Jadi ya memang idealisnya tuh lebih baik di budidaya gitu. Tapi kalau pelaku usaha itu tidak punya modal, tujuan utamanya kalau nggak salah, itu dengan menjual benur lobster itu mereka ada modal, mereka bisa investasi keramba jaring apung, di situ mereka harus budidaya lobster. Cuma prakteknya jual benur lobster dulu, untung sebanyak-banyaknya, nah budidayanya tidak berjalan secara sinkron. Niatnya awal sebenarnya budidaya ya kita kembali lagi. Tapi karena ngeliat ini ya pasar saja nih ya. Ya, untungnya tuh ya, lebih makanya menjanjikan yang karena demand dong tadi dong, ya. demand tadi dong ya. Demand. Tapi sebenarnya dengan dibuka itu kalau saya dengar harga juga jatuh. Sekarang kan bukan $7 per itu benur itu. Vietnam menawar. Saya lupa yang terakhir, tapi begini. Kalau ini hukum alam kan, kalau barang susah, harga mahal kan. Kalau barang banjir, harga turun. Nah, karena dibuka itu, saya dengar ya, Vietnam bisa petantang-petenteng, wah kita lagi banyak, kita lagi nggak perlu banyak-banyak, akhirnya harga ditekan. Karena ada kebijakan kita membolehkan. Nah, kalau dilarang, mereka demand-nya tinggi kan, akhirnya lundup lah itu, harganya jadi tinggi. Jadi memang ini alamiah, memang kasusnya begitu. Cuma kembali ke depan menurut saya, setelah saya lihat potensi lobster pasir, lobster mutiara itu, sebentar, memang mana yang paling enak? Saya nggak pernah makan lobster. Semua cukup enak ya, tapi memang yang paling mahal mutiara. Lobster mutiara, lobster pasir, satu lagi lobster bambu ya. Yang banyak yang kita konsumsi. Yang paling mewah itu restoran. ya lobster mutiara sedikit lebih mahal. Lobster pasir juga sama juga gitu. Jadi menurut saya gengsinya aja, tapi taste-nya bersama. Hampir sama ya. Kemarin kita cobain kalau nggak salah lobster pasir sama lobster bambu kalau nggak salah di sana. Berapa besar atau berapa kilo lobster yang pernah Pak Yugi temukan untuk dikonsumsi Pak Yugi? Kemarin itu ada yang sampai 1,5 kilo, tapi itu saya konsumsi. Ada teman bawa dari Papua. 1,5 kilo ya? Iya, bawa dari Papua. Dia kirim kita ke rumah, ya terus saya bayar hampir 3 jutaan waktu itu. Tapi ada 1,5 kilo 3 juta ya? Enggak, pokoknya 2 porsi lah. 2 porsi itu ya? 2 porsi. Tuh, good people. Jadi kalau yang belum makan lobster ya, wajib coba nih. Mumpung lobster sekarang sudah tidak lagi diekspor lagi nih, akan dibudidayakan. Artinya harga di kita harus bisa lebih murah. Size tertentu. Ya, kalau size besar, saya pengusaha nih. Size besar, ekspor harganya berapa dolar, di sini lokal segini. Ya pasti saya pengen ekspor karena kan untungnya lebih besar. Cuma size tertentu yang... Nah itu kan nggak bisa ditahan Pak Yugi sebagai pelaku usaha, tentu kan dengan keuntungan yang besar. Mana ada orang untung kecil? Iya makanya, namanya apalagi udah invest. Iya, apalagi sudah berinvestasi. Ya jadi namanya? Pemerintah ini harus bagaimana? Ya kan pemerintah juga bingung nih, ada kasus mau waktu itu karena selama Bu Susi mungkin karena selama ini budidaya dilarang. Iya. Ya. Sekarang dibuka, terlalu buka, tahu-tahu malah harga jatuh. Nah itu ya mungkin ini kita belajar sambil melaksanakan implementasi regulasi ya. Menurut saya kita coba budidaya dulu ya, kita coba budidaya. Akhirnya jadi Pak Yugi lebih budidaya ya, habis peraturannya melarang, kita kan nggak bisa apa-apa, kita akhirnya kan ini dilarang untuk diekspor, jadi kita harus budidaya dulu nih. Jadi, padahal ekspor itu juga menambah ini loh, devisa buat kita, keuntungan buat kita juga. Yugi. Jadi artinya maksud saya kan artinya tidak ada yang rugi. Tadi saya setuju dengan Pak Yugi yang mengatakan implementasinya saja yang harus dibenahi. Betul. Tapi ya gimana? Pemerintah kan maksudnya takutnya salah, kesannya takutnya wah ini ada yang nggak bener gitu. Nanti semuanya jadi nggak bener, daripada salah gue rubah aja peraturan. Nah, itu kan dampaknya lebih luas lagi Pak ketika merubah aturan lagi daripada hanya satu kejadian yang berdasarkan itu kan case by case. Ya. Dan itu orang tertentu, tidak berarti kebijakan itu salah kan gitu Pak. Kalau kita tanya dengan pelaku usaha di sana yang kerjaannya tiap hari makan dari penjualan benur lobster, ya memang mereka masih berharap bisa diekspor atau dijual. Yang penting dia dijual lah. Ya akhirnya ada solusi untuk dijual kan. Dibeli sama pelaku usaha yang mau menampung. Ya udah. Tapi jangan-jangan pelaku usaha kita maunya belinya murah sih ya.
Enggak. Sekarang udah dibatasin, tidak boleh di bawah 5.000 Oke. satu biji gini kalau nggak salah. Iya. Enggak boleh. Masa mereka lebih dihargai sama orang luar, ya kan? Kalau zaman dulu Kasihan. bisa satu biji gini bisa sampai 100.000. Wow. Belinya 5.000. Bayangin. Wow, 5.000. 5.000 sampai sana ya anggap 70.000 karena masuk dulu dari Singapura kan kalau nggak salah. Jangan-jangan sudah kita jual, balik lagi ke kita ya? Udah besar ya jual lagi di restoran-restoran mahal ya? kita. Restoran mahal Nah, gitu. saya bicara lobster mahal itu karena restorannya juga Iya, di iya. mana. Oke. Jadi kalau memang di petani tambaknya mungkin nggak pernah mahal Nggak pernah sekali mahal ya. ya? Iya, iya, Jadi ya Anda di Grand Hyatt makan Iya. di di tempat restoran seafood tetap beda harganya. Oke. Walaupun Meskipun kualitasnya sama. Kualitasnya sama Iya, ya? iya. Oke, Itu kan oke, oke. masalah mahal itu Oh, oke. premium ininya. Mengenai lokasi, kemarin Pak Yugi tadi sempat mengatakan sempat berkunjung ke NTB, Lombok ya. Ya, Kenapa Elong. hanya Lombok kah memang yang menjadi tempat paling? Tadi kan ada Simelu tadi Aceh. Ya. Kenapa yang Lombok jadi budidaya? Melu Aceh saya sempat dari jauh dari pelabuhan Lampulo Aceh waktu itu ke sana agak sulit ke lokasinya. Karena harus boat lagi Iya, ke pulau jauh kecil sekali itu Simelu. di Aceh. Nah kalau ini kebetulan ada kunjungan kerja Kadin dengan Pak Rosan Ketua Umum, kita ke sana janjian sama kepala badannya, sama kepala dinas, dan jalannya cuma 2 jam. Oke. Karena beberapa kementerian selalu ke situ kan, Pak Edi, dulu Pak Trenggono, ya saya ingin ingat langsung. Dan memang pemerintah lagi mencoba menginisiasi jadi pusat lobster nasional. Karena memang di situ sudah banyak, tinggal dikembangkan. Bukan berarti di tempat lain tidak ada, tidak bisa, semua bisa. Yang penting apa? Saya konsultasi sama Profesor Bayu PhD itu. Salinnya ada, kadar itunya ada, dan tidak di ombak yang deras. Karena kalau ombak deras akan hilang dia, jadi harus diteluk yang tenang. Terus benar-benar itu ya. bisa dapat ikan rucah juga kalau nggak dapat pelet. Sebagai makanannya ya. Terakhir ya logistik, kalau sudah jadi jangan sampai ke rumah makannya udah mati. Kan di mana-mana tidak yang fresh. Iya, mahal iya, tuh, kita di luar Yang live. negeri selalu live lobster kan. Iya. Pas lagi gini goyang-goyang gitu, Iya, dia langsung diambil. digoreng, itu kan sangat empuk gitu. Itu aja kendalanya. Ya kuncinya pemerintah memang harus menyiapkan semua infrastruktur, permodalan, bibit yang disubsidi. Tapi ini ada yang menarik. Jangan sampai lobster budidaya lebih mahal daripada lobster tangkap liar. Itu masalah lain lagi tuh. Kalau tangkap liar kan nggak usah keluar modal kan, nangkap, iya kan, nangkap. Lepas, jual. Harga berapa gitu kan? Di mana-mana di luar negeri kalau wild catch kan selalu mahal, Iya, kan daripada aquaculture. Nah, kalau kita budidaya, kita modal keramba jaring apung kan, oke lah nggak usah yang mahal itu yang punya aquatek, yang bambu. Sudah itu selama 1 tahun kita harus kasih makan kan, bayar pegawai, kasih pelet kalau pas lagi ini. Pas waktu dihitung dijual kan dihitung biaya yang dia makan betul, kan. Nah jangan sampai itu lebih mahal. Jadi kalau di restoran bapak mau lobster yang budidaya atau yang tangkap, kan lihat harga kan. Lebih murahan ini sedikit gitu. Ya orangnya akhirnya jadi ini. Jadi kan orang belum tentu juga mau Marketnya. budidaya. Jadi mungkin pemerintah kalau semuanya tidak pakai ikan ruca, pakai palet, itu harus disubsidi. Jadi Caron, terus ada Japfa, itu kan mereka yang pelaku Jadi menurut usaha. Pak Yugi ini Palet itu mesti pemerintah harus disubsidi. memberikan subsidi. Untuk pelet, Iya. kalau seumpamanya makanan lobsternya itu pelet. Jadi sama kayak makanan udang, sama kayak makanan ikan. Karena kan mereka kan yang menentukan harga itu mereka. Jadi pasar lah. Tapi kalau pasar mereka aja udah kayak setengah monopoli ya. Boleh diceritakan nggak ke Good People Pak Yugi? Ini berhubungan Ini kita baru bicara lobster loh, Iya, belum makanya, yang tuna, makanya. belum yang Iya. Nah, processing, belum yang lobster lain. ini menjanjikan ya ke depan berarti untuk jikalau ada Good People mau ikut tadi terjun ke dalam bisnis. Secara budidaya. statistik ya saya buka, yang paling besar kontribusi ekspor Indonesia ke dunia itu sebenarnya rumput laut sama udang. Rumput laut udah. Sama udang, baru tuna, cakalang tongkol, baru lobster. Oh. Secara statistik ya ekspor kita terbesar. Tapi lobster ini kan pasarnya terbatas, niche market kan, segmented kan. Oke, segmented. Jadi orang-orang yang segmented itu orang yang penghasilannya tidak masalah. Oke. Setiap hari makan lobster juga nggak masalah. Jadi tetap prospek lah. Kenapa ya? Kalau tiap 3 hari dia mau makan lobster, kemarin bakmi lobster, besok lobster yang
apa namanya digoreng, besok lobster yang sushi, kan bisa kalau memang. Cerita dia- dari dia- teman-teman atau para ketika kunjungan kerja, butuh modal kerja berapa sih Pak Yugi untuk bisa membudidaya itu paling tidak? Kalau Tadi kan kerang penghasilannya lumayan tadi 250 juta tadi itu ya. 250 juta secara ini, mungkin ya dengan 500 juta sampai 600 juta mungkin bisa untuk start from Start- small ya. oh ya? Start, ya. Oh, oke. Nanti teknisnya, saya juga lagi minta kajian karena belum tentu semua orang kan modalnya besar. Nah ini tadi Ada enggak, kan saya menyinggung rame-rame. ke perbankan tadi. Jadi ujungnya kalau itu menjanjikan, perbankan memang harus support dong. Harus support, harus. Iya. Apalagi dia lihat lobsternya ada di situ, ya kan? Iya. Jaminannya lobster Iya. itu, dan dia lihat sendiri ininya gitu, barangnya di situ. Yang susah itu adalah kayak kemarin pas kita pegangin semua, ada yang udah agak lemah, agak pucat gitu ini. Ini kenapa ya sakit? Sakit itu gimana? Ya mudah-mudahan nggak terlalu banyak antibiotik ya, nggak terlalu ini karena itu harus hidup juga. Kalau nggak investasi kan bisa selama setahun itu kan kita kasih makan terus kan sampai dia besar gitu. Oke. Itu resikonya. Oke. Nah, itu resiko. Mungkin bisa dijaga dengan asuransi, mungkin harvest insurance. Oke. Jadi kalau lobster ini nggak berhasil, diganti sama asuransi. Oke. Kayak asuransi udang. Gitu. Oke Pak Yugi, sampai di situ soal benur lobster ya, bahwa ternyata tadi saya garis bawahi untuk kebijakannya saat ini menurut Pak Yugi ya kita ikuti saja, berarti budidaya dulu. Budidaya, Gitu ya. Oke. Dengan Semoga- ikan rucah ya Ya, kemarin dengan saya ikan diskusi rusa. sama Mas Wahyu. Nah, semoga Good People juga banyak yang sudah mulai tertarik dan perbankan tadi yang kedua harus support ya. Harus Karena dong, kan apalagi tidak kecil tadi. sebenarnya kondisi pandemik COVID ini perikanan tuh trendingnya tetap naik loh. 6% ininya nggak kena dampak ya perikanan. Jadi harus disupport. Oh gitu ya, para pelaku di usaha di Iya, Kadin iya, dibilang nggak kelautan? ada yang merugi, Oh, oke. malah ya anggaplah kemarin sampai 8 sampai 10% ya sekarang mungkin 5% 4% pesimis. Maksudnya Ya, tetap growth-nya running. ya, Iya, masih iya, iya. masih Oke. masih. Nah, sampai sekarang mengapa kita juga masih mengimpor ya untuk tadi yang disebutkan tadi ya, beberapa tuna juga kita masih ada. Gini. Kalau tuna ada di perut laut Indonesia. Kalau salmon kita tidak ada. Oke. Nah, yang asumsi impor itu adalah ikan salem, ikan yang untuk kebutuhan produksi, untuk bikin bakso, untuk bikin segala macam. Karena kalau pabrik itu sudah jalan shiftnya 24 jam, pasokan ikannya kurang dari dalam negeri karena kapalnya terbatas, mereka harus impor dari luar. Kalau nggak pabriknya tutup dong. Kalau kita gaji orang shift 24 jam, gara-gara pasokannya kurang, shiftnya jadi 2 jam. Makin lama dong balik modal ininya. Padahal kan kalau memang bahan baku ada kan kita akan ini terus kan, Oke. produksi terus 24 jam. Jadi persepsi yang diimpor adalah untuk kebutuhan industri. Untuk industri ya. Industri untuk processing, bisa bakso, bisa segala macam yang Oh, produk olahan lah ya. produk olahan. Bukan yang tuna yang kita ini. Bisa juga jadi ikan tuna, tapi tuna tetap lebih baik tuna dari kita gitu. Karena sempat beberapa waktu lihat storage di Manado gitu banyak tuh. Ya di Bitung, Iya. kekurangan pasok. Iya. Nah, mereka kan harus mesti survive kan. Makanya izin waktu itu waktu zaman menteri sebelum ini izinnya dari Kementerian Perindustrian biar supaya tidak tutup pabriknya, boleh import dari India ikannya. Tapi sekarang kan sudah gampang izin kapal, udah izin online kan. Nah, jadi kapal sudah banyak ya tinggal ambil aja dari ini ikan kita. Kecuali yang ikan salem ya, ikan salem itu apa ya? Untuk dipindang gitu Iya. apa? Oh ya, dikonsumsi ya, dimasak ya. Ya, Oke. itu memang ikan impor. Pak Yogi, dengan dulu di Pak Ibu Susi kan kapal-kapal apa namanya ilegal fishing gitu ya, kan pada dihancurkan. Kapal ditenggelamkan. illegal fishing sama kapal ex asing tuh beda. Beda. Jadi kapal ex asing, kapal yang dibeli oleh orang Orang Indonesia Indonesia digunakan lagi kan, yang reuse gitu kan? dibikin di luar negeri, Oke. tapi belinya legal. Selama peraturan itu belum melarang. Kapal ex asing yang ketangkap mencuri, Itu karena itu yang punya aktivitasnya asing kan? ketangkap melanggar Di perairan hukum, tangkap iya. di inkrah, baru itu ditenggelamkan atau dikasih. Jadi biar clear dulu. Oh, katanya. oke. Nah, tapi itu sudah tidak lagi di era sekarang. Tidak segencar zaman Bu Susi. Nah, Kadin bagaimana? Setuju? Karena waktu itu Apanya? sempat teriak juga Kadin soal dengan rencana kapal-kapal yang
main dihancurkan begitu. Oh iya, kita kan melihat begini, kita kan pelaku usaha, kita bukan mau munafik, tapi kalau kapal sudah ditenggelamkan hampir 600 menurut saya dan teman-teman dan ya mungkin pada waktu itu Pak Luhut segala macam, ya lebih baik dikasih ke sekolah, dikasih untuk penelitian, dikasih ke kelompok nelayan gitu kan. Ya untuk shock terapi ya 100 deh, 10, 20 gitu, nggak usah sampai 600 gitu. Itu yang kita melihatnya. Yang ditakutkan dikasih cukongnya dari luar, dibeli dari lelang, nanti dijual balik lagi. Ya kita kan juga nggak bodoh-bodoh amat. Kita kasih aja ke nelayan yang pemegang sahamnya 10 orang. Kalau 10 orang itu satu mau jual, yang 9 nggak setuju kan nggak akan kejual. Ya udahlah kita kan kalian dapat gratis. Kalian optimalin nih kapal, ya kan cuma modal solar aja kan, sama alat pancing. Mestinya sih mereka nggak akan mau jual ya kalau memang pelaku usaha bener kan, bukan pedagang kan. Jadi harus dipilah, jangan semua dipukul rata. Nah sekarang ya nggak ada lagi karena kita pikir kalau perlu ya dikasih aja ke nelayan yang kapal kan juga nggak murah loh. Kapal itu bisa miliaran, kapal fiber atau kapal besi. Last but not least ini Pak Yugi, bagaimana Kadin ini biar seirama dengan pemerintah bisa sekaligus mengawasi ya, khususnya di kelautan ini, biar tidak berganti tadi kebijakan, tidak berganti pemimpinnya, kebijakannya, terus ini ada kepastian lah, ada kepastian untuk para pelaku usaha, kemudian bahkan sampai ke nelayannya gini kan, pelaku usahanya sudah mengeluarkan modal, sudah diberi tanggung jawab, itu nelayan diperhatikan, tapi bayar pajak. Tapi kemudian ujung-ujungnya PNBP naik terus. Iya, itu kemudian ini bagaimana sih Pak Yugi biar bisa ada sustain? Mestinya sih kita belajar dari Orde Baru dulu ya. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Jadi 5 tahun 10 tahun ke depan tuh sudah tahu mau ngapain. Perikanan ke depan apa? Biar supaya naik terus nih, ekspor naik, ini naik. Ada masalah ekspor ke Eropa kan kriterianya lebih berat daripada ke negara Tiongkok. Nah, itu mesti ada solusi. Jepang juga lebih detail dibandingin ke Amerika. Jadi tuna di Jepang agak ditolak, mungkin ke Amerika lebih gampang. Nah, harus ada kajian itu 5 tahun 10 tahun ke depan. Semua harus sepakat nih sama DPR. Jadi ganti menteri pun harus tetap dijalankan ya. Kan yang itu ya kurang lebih kan tinggal ganti nama. Nah yang kedua mesti ada setiap bulan sekali gathering dengan stakeholder. Panggil aja waktu zaman kemarin ini kan sempat coffee morning ya kan, makan snack sendiri, diskusi sampai mana. Sekarang intens nggak sih komunikasi Kadin dengan para stakeholder? Kadin dengan stakeholder ya sekarang dengan ya itulah kelebihannya sekarang kan, ada WhatsApp group, ada kajian-kajian, sampai suka debat, ribut juga semua ya, gitu. semua lah ya. Nah yang kita harapkan mungkin ke depan ini pesan aja ke Pak Menteri Trenggono, lebih intens lagi mengundang Kadin, asosiasi. Halo Pak Trenggono, titip pesan ya dari Kadin. Kemarin juga sudah mau ketemu, tapi kita sama-sama sibuk kemarin karena COVID, Pak Ketum juga pengen dampingi, tapi intinya setiap ada masukan, toh kalau masukan ini bagus, pemerintah juga dapat nama kan, income naik, pajak naik gitu. Dan kedua juga kalau ada regulasi yang merugikan, ya dievaluasi lagi. Ini kan bukan Al-Quran, bukan Injil yang nggak bisa dirubah dari dulu gitu kan. Jadi selama untuk kebaikan saya rasa kita harus realistis. Apalagi demanding dunia kan lain. Sekarang jual-jual online ikan pakai internet juga udah mulai banyak. Cuma sekarang lobster aja ada. Ya lobster aja ada. Ya cuma kan freshness-nya kita harus tahu kan traceability-nya. Jadi solusinya memang sebulan sekali harus ada komunikasi ya, dengan stakeholder. Gimana nih regulasi kok gimana nih? Merugikan nggak? Gimana? Daerah mana? Mungkin kan bisa Zoom aja, bisa juga komunikasi, bisa suruh dirjen nanti mencatat. Terakhir yang intens di komunikasi di era siapa dengan Kadin Pak di kementerian? Ya saya tidak melebihkan, mengurangkan mungkin Pak Edi dulu karena di DPR Komisi 4 ya kan, dia cukup mau mendengar waktu zamannya Bu Susi ada keluhan,
Terus pasar media sekarang dia mau mendengar gitu. Semua didengar. Yang kita sayangkan mungkin implementasinya itu yang harus dikawal secara transparan, secara bahasanya bisa diaudit lah, secara ya terbuka lah, nggak ada yang aneh-aneh. Maksudnya kemarin tuh yang aneh itu mungkin ada sesuatu permintaan izin keluar gitu kan, ada kesan monopoli untuk pengangkutan gitu aja. Kalau semuanya transparan mungkin different story ya, saya melihatnya. Jadi itu aja harapan kita. Saya yakin perikanan kita masih akan tumbuh. Dan nelayan ini tipenya juga nggak mau minta rubah peraturan terus kan. Selama dia udah bisa makan, dia nggak nuntut demo-demo kan, nggak akan minta segala lain-lain. Nah, jangan hanya dipakai nelayan petani ini pas waktu kampanye, ya kan? Pas sudah selesai kampanye, lupa. Bisa gitu aja yang. Tapi memang Kadin luar biasa karena sesuai dengan slogannya nih, saya lihat sini tabah, jujur, setia. Jadi selalu tabah aja ya. Tabah aja, sangat dibejek-bejek tabah. Jujur ya jujur, kalau nggak jujur ya, kan kita jujur. kena Iya kan? Nah yang setia lari ke individu masing-masing. Nggak Pak, itu setianya Pak merefer ke sini Pak, setia untuk terus tabah. Jadi kalau yang lain ada karakter setianya setia yang mana gitu kan? Itu setia pasangan. Pak Yogi, ini saya sebelum saya tutup, kalau tadi sudah ada pertanyaan soal ikan, saya mau ada trivia question, ada pertanyaan trivia, pertanyaan cepat. Jangan berat-berat. Iya, nggak berat-berat. Udang apa cumi? Saya udang. Udang. Ikan asin atau ikan tuna? Tuna dong. Ikan tuna. Oh baik. Oke, terima kasih Pak Yogi. Terima kasih atas waktunya sudah Rizky, ngobrol teman-teman. bareng di Rizky Corner. Kita ketemu lagi Good People di Rizky Corner berikutnya, ngobrol bareng dengan narasumber yang berbeda, dan kita akan terus berkeliling ingin mencari tahu apa saja perkembangan di negeri ini. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Yogi Prianto, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Sampai jumpa